Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dan perbedaan kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, sebelum masuk pada pembahasan, perkenalkan nama saya Anggi Setiawan dengan NPM 5021184 kelas 4E dari Prodi PGSD. Masuk pada pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum itu sendiri merupakan jantungnya pendidikan. Alasannya yaitu yang pertama, kurikulum adalah tentang apa saja yang diajarkan. Yang kedua, kurikulum dapat menggabungkan pikiran, tindakan, dan tujuan. Yang pertama yaitu kurikulum 1947, di mana perubahannya awal kurikulum terbentuk pada tahun 1947 yang bernama Rencana Pembelajaran 1947. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Selanjutnya, perbedaan. Orientasi Rencana Pelajaran 1947 tidak menekankan pada pendidikan pikiran. Yang diutamakan adalah pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari. Perubahan yang kedua yaitu kurikulum 1952. Pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan yang diberi nama Rencana Pelajaran Terurai 1952. Hal yang paling menonjol sekaligus menjadi ciri khas kurikulum ini adalah konsep tematiknya. Selanjutnya, perbedaan. Kurikulum ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Hal yang menjadi ciri khas dalam kurikulum ini adalah setiap pelajaran harus memperhatikan isi pelajaran yang mengedepankan kehidupan sehari-hari. Perubahan yang ketiga yaitu kurikulum 1964. Perubahannya, usai tahun 1952 menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Isu yang berkembang pada Rencana Pendidikan 1964 adalah konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya, perbedaannya. Pada kurikulum ini lebih ditekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan, sehingga yang menjadi ciri dari kurikulum ini, pembelajaran dipusatkan pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Yang keempat yaitu kurikulum 1968. Perubahannya, kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Perbedaannya yaitu kurikulum ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Kurikulum ini menekankan pada pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Perubahan yang kelima yaitu kurikulum 1975. Pemerintah kemudian menyempurnakan kurikulum 1968 pada tahun 1975. Kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan lebih efisien. Perbedaannya yaitu tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasinya. Kemudian yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini lahir karena kurikulum 1975
disebut tidak bisa mengejar kemajuan pesat masyarakat. Ciri khusus dari kurikulum ini lebih mengedepankan keaktifan siswa dalam belajar. Perbedaannya yaitu kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai sumber belajar dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994. Perubahannya, pada tahun ini pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Selanjutnya perbedaan. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah, kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lainnya. Yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Perubahannya, pada tahun 2004 melahirkan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK sebagai pengganti kurikulum 1994. Kemudian dikembangkan pula kurikulum yang semula berbasis materi diubah menjadi berbasis kompetensi. Perbedaannya yaitu menekankan pada keterampilan kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Kegiatan pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Yang kesembilan yaitu kurikulum 2006. Perubahannya, kurikulum ini yang biasanya dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang diberlakukan sejak UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang kemudian dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2003. Perbedaannya yaitu pada kurikulum ini pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal ini guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya. Selanjutnya yaitu kurikulum 2013. Perubahannya, pada kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Implementasinya, pendidikan karakter diintegrasikan dalam seluruh pembelajaran pada setiap bidang studi. Selain itu, kurikulum ini menekankan pada pembentukan sikap spiritual pada kompetensi inti 1 dan sikap sosial pada kompetensi inti 2. Selanjutnya untuk perbedaannya, tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui pengamatan, sikap keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Selanjutnya, kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Untuk perbedaannya, kurikulum nasional dan kurikulum darurat memiliki perbedaan. Dan perbedaan yang paling menonjol adalah berkurangnya kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat. Yang terakhir yaitu kurikulum merdeka. Perubahannya, kurikulum inilah yang menyempurnakan proses pendidikan saat ini dengan lebih meningkatkan mutu dan hasil belajar peserta didik. Dengan bermuara pada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, yakni beriman bertakwa, berakhlak mulia, berbineka global, bergotong royong, bernalar kritis, mandiri, dan kreatif. Untuk perbedaannya, kurikulum ini juga akan lebih menitik beratkan pada materi pelajaran yang esensial, sehingga materi yang disampaikan oleh para tenaga pendidik tidak terlalu banyak ataupun padat. Tenaga pendidik memiliki banyak waktu untuk melakukan pengembangan karakter yang terkait dengan profesi, serta kemampuan di bidang kompetensi, khususnya dalam hal mata pelajaran yang diampu oleh tenaga pendidik tersebut. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang perubahan dan perbedaan kurikulum dari 1947 sampai dengan kurikulum merdeka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.